Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di BBC Budiono Digital Channel tentang dan sekitar dunia pendidikan. Awali dengan basmalah. Semoga mendapat manfaat dari tayangan ini. Serta jangan lupa tekan tombol like, beri komentar yang santun, dan subscribe agar selalu mendapat notifikasi tayangan baru dari kami. Terima kasih. Teman-teman, ini adalah video bagian kedua dari tentang dan sekitar badan usaha milik desa atau sering kita sebut dengan istilah BUMDes. Kali ini hanya membahas kepemilikan, modal, aset, dan pinjaman badan usaha milik desa. Jadi kita batasi itu saja. Ini yang diatur di pasal 39 sampai 48. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2001 tentang badan usaha milik desa. Pertama, tentang kepemilikan, bahwa seluruh atau sebagian kepemilikan modal badan usaha milik desa adalah milik desa atau dimiliki oleh desa. Lalu besaran kepemilikan modal dinyatakan di dalam anggaran dasar BUMDes. Jadi besarnya modal dicantumkan di dalam anggaran dasar. Yang kedua, tentang modal badan usaha milik desa, terdiri dari penyertaan modal desa, penyertaan modal masyarakat desa, bagian dari laba yang ditetapkan di dalam musyawarah desa untuk menambah modal. Modal awal ini bisa berasal dari penyertaan modal desa, bisa juga penyertaan modal desa dan penyertaan modal masyarakat desa. Penyertaan modal desa ini harus ditetapkan di dalam Perdes. Sedangkan penyertaan modal masyarakat desa ini bisa berasal dari lembaga yang berbadan hukum, lembaga yang tidak berbadan hukum, atau orang perseorangan, atau gabungan orang di desa tersebut. Penyertaan modal tersebut dengan tujuan untuk modal awal pendirian BUMDes, atau untuk penambahan modal BUMDes yang sudah ada. Adapun pemanfaatan penyertaan modal tersebut dapat digunakan satu untuk pengembangan kegiatan usaha atau pengembangan unit usaha. Yang kedua untuk penguatan struktur permodalan dan peningkatan kapasitas usaha. Yang ketiga penugasan kepada BUMDes untuk melakukan kegiatan tertentu tentu yang diatur di dalam anggaran dasar. Tata cara atau prosedur penambahan modal yaitu dilakukan dengan pelaksana operasional menyampaikan rencana kebutuhan kepada penasihat dan pengawas. Setelah dilakukan analisis keuangan oleh penasihat, pelaksana operasional dan pengawas, serta setelah tersedianya rencana kegiatan, disampaikan kepada musyawarah desa. Tahap berikutnya dibahas dan diputuskan di dalam musyawarah desa. Kemudian ditetapkan di dalam perubahan peraturan desa tentang anggaran badan usaha milik desa. Itulah kira-kira prosedurnya di dalam menambah modal BUMDes. Ketiga, tentang aset atau harta kekayaan BUMDes itu bisa berupa penyertaan modal, bantuan yang tidak mengikat, hasil usaha yang memang sudah ditetapkan untuk menambah kekayaan atau menambah modal, pinjaman, sumber lain yang dibenarkan oleh undang-undang atau aturan. Perkembangan dan keberadaan aset BUMDes atau harta kekayaan BUMDes ini harus secara berkala dilaporkan di dalam laporan keuangan. Sedangkan pengelolaannya harus berdasarkan kaidah bisnis yang sehat, kaidah bisnis yang menguntungkan, bukan merugikan. Badan usaha milik desa dapat menerima bantuan dari pemerintah pusat, dari pemerintah daerah, atau pihak lain yang tidak mengikat. Dan bantuan tersebut akhirnya menjadi aset kekayaan BUMDes. Dan disalurkan langsung ke BUMDes sesuai peraturan yang berlaku. Tidak melalui desa dulu, baru ke BUMDes, tapi langsung ke BUMDes. Bagian terakhir yang kita pelajari adalah pinjaman BUMDes. Jadi BUMDes dapat melakukan pinjaman yang dilakukan dengan memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, dapat dipertanggungjawabkan, efisien, efektif, serta kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan bisa dilakukan kepada lembaga keuangan, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sumber lain yang ada di dalam negeri kita.
Ketentuan terkait pinjaman BUMDes yang pertama untuk pengembangan usaha atau pembentukan unit usaha baru, lalu jangka waktu pinjaman tidak melebihi sisa masa jabatan direktur karena nanti akan merepotkan penggantinya kalau melebihi masa jabatannya. Selama 2 tahun berturut-turut, laporan keuangannya sehat atau baik dan tidak mengakibatkan perubahan proporsi kepemilikan modal. Dan terakhir, rencana pinjaman diajukan oleh pelaksana operasional untuk mendapatkan persetujuan dari penasehat, pengawas, atau musyawarah desa dengan kewenangannya yang diatur di dalam anggaran dasar badan usaha milik desa. Itulah teman-teman kajian kita tentang kepemilikan, modal, aset, dan pinjaman badan usaha milik desa. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ini kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.